Pelaku pembunuhan sadis terhadap 5 warga di Desa Oning Sigurgur, Kecamatan Babul Rahma, Aceh Tenggara, Aceh, akhirnya ditangkap setelah 8 hari buron. Selama pelariannya, pelaku bernama Ardi Saputra tersebut bersembunyi di kawasan pegunungan dan beberapa desa. Sebelumnya, aksi pembunuhan sadis yang dilakukan Ardi pada Senin 16 Juli siang. Ardi kala itu tiba-tiba membacok para korban, termasuk anak-anak dan remaja secara membabi buta. Selengkapnya terkait dengan kabar ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Gayo, Asnawi Luwi. Selamat malam, Asnawi. Selamat malam, Siska. Baik, Asnawi bisa disampaikan bagaimana kronologi penangkapan pelaku Ardi Saputra ini oleh polisi setelah 8 hari buron? Baik, ini dapat kami laporkan bahwa tersangka Ardi Saputra umur 22 tahun ini diringkus tim gabungan Polres Aceh Tenggara bersama tim Jatantras Polda Aceh meringkus tersangka di kawasan Desa Kutemejili, Kecamatan Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara pada Senin 23 Juni 2025 malam. Tersangka diringkus tanpa perlawanan saat usai membeli makanan di Desa Penembak Alas, Kecamatan Tanah Alas. Kemudian dapat kami laporkan bahwa pelaku ini adalah tersangka yang melakukan pembacokan atau pembunuhan yang menewaskan 5 orang dan 1 orang selamat yang terjadi di Desa Oning Sigurgur, Kecamatan Babul Rahma, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 16 Juli 2025. Tersangka ini ketika usai melakukan pembantaian secara sadis dan brutal, langsung melarikan diri ke pegunungan Kompas, di mana pegunungan Kompas ini adalah daerah yang semak belukar dengan kondisi jalan yang berliku-liku dan juga terjal yang ini sulit dilalui. Namun terkait penyelidikan kepolisian, jajaran Polres Aceh Tenggara bersama jajaran Polda Aceh di bawah kepemimpinan Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yul Henry berhasil meringkus tersangka. Yang sebelumnya tersangka ini sebelum diringkus, polisi melihat tersangka yang berlari dan bersembunyi di daerah kawasan yang begitu gelap di jalan rapat beton. Kemudian kepolisian melakukan penembakan ke arah atas dengan 2 kali tembakan menggunakan senjata laras pendek atau jenis pistol, sehingga tersangka tidak berani melarikan diri dan menyerah. Demikian, Siska. Baik, Asnawi, terkait dengan kasus pembunuhan yang cukup sadis ini, apakah polisi ini juga sudah mengungkap motif dari tersangka atau pelaku ini? Ya, hasil keterangan konferensi pers yang digelar Polres Aceh Tenggara tadi siang bahwa tersangka hingga saat ini masih bungkam terhadap motif pelaku yang tega menghabisin 5 korban dan 1 orang korban yang merupakan tetangga yang berhasil selamat yang kini masih dirawat di Rumah Sakit Syahudin Kutacani. Dapat juga kami sampaikan bahwa dari kelima tersangka ini, maksud kami dari 5 korban yang tewas dibunuh oleh Ardi Saputra ini, mereka adalah sekeluarga yang merupakan bagian dari keluarga tersangka, yang mana sini ada paman, sepupu, dan juga keponaan tersangka itu sendiri. Kasus pembunuhan ini dapat kami sampaikan bahwa Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yul Hendy menyebutkan mereka masih mendalami penyelidikan terkait dengan kasus pembunuhan ini. Namun di sini juga dapat disampaikan kepolisian Polres Aceh Tenggara bahwa kasus pembunuhan ini adalah pembunuhan yang berencana dan tersangka diancam dengan ancaman penjara 15 tahun karena di dalam 5 orang korban ini, 2 diantaranya ada anak-anak dan juga ada yang remaja yang masih di bawah umur sehingga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian, Siska.
Baik, Asnawi, lalu bagaimana dengan sosok dari pelaku ini sendiri? Mengingat sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pelaku adalah DGJ. Ya, di sini juga dapat kami sampaikan bahwa tersangka Ari Saputra ini bukanlah seorang yang mengalami orang dalam gangguan jiwa dan dia normal. Kenapa? Di dalam penangkapan ini juga ada sekitar 23 barang bukti yang diamankan oleh Satreskrim Polres Aceh Tenggara bersama Ras Polda Aceh ini, diantaranya adalah 2 unit handphone, 1 handphone Android dan 1 handphone Samsung lipat. Kemudian 1 barang yang digunakan oleh tersangka untuk menghabisin 5 korban dan 1 korban yang selamat, dan sedangkan 1 barang lagi adalah barang yang dia dapat ketika dia melakukan pelarian. Selain itu juga polisi juga mengamankan barang bukti lain, 1 unit sepeda motor yang sempat dibakar masyarakat ketika sepeda motor pelaku ini tinggal. Nah, kemudian juga ada ketapel, kemudian ada tas, sandang, tas samping, kemudian ada jaket, korek api, minyak tanah, dan kemudian ada air, serta ada batu asah yang digunakan untuk mengasah pisau, dan ada beberapa alat bukti lainnya yang ditemukan. Nah, artinya pelaku ini adalah orang yang memang pintar dan tidak ada orang dalam gangguan jiwa seperti mana yang beredar di medsos. Baik, Asnawi, kasus ini sampai mendapat perhatian dari Bupati Aceh Tenggara. Lalu bagaimana respon dari Bupati terkait dengan penangkapan pelaku oleh polisi? Ya, terkait dengan penangkapan ini, Kapolres Aceh Tenggara tadi konferensi pers langsung dihadiri oleh Bupati Aceh Tenggara, kemudian ada Dandim, ada perwakilan dari Kajari, dan perwakilan dari DPR. Nah, Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fahri, SE, MM menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian Polres Aceh Tenggara atas gerak cepat menangkap pelaku, yang mana pelaku ini yang berkeliaran yang sempat menimbulkan rasa was-was dan rasa ketakutan bagi masyarakat di Kecamatan Bambu Rahmah karena pelaku belum ditangkap, sehingga masyarakat yang mayoritas 96% ini petani enggan untuk ke kebun dan juga ke sawah. Dan dengan ditangkap ini masyarakat merasa berani dan lega untuk kembali beraktivitas sebagai petani. Dan kemudian juga dalam kasus penangkapan tersangka ini juga Kapolres Aceh Tenggara juga mendapat apresiasi langsung dari anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil yang merupakan fraksi PKS dari Dapil Aceh. Komisi 3 DPR RI ini juga memberikan apresiasi gerak cepat dan kerjasama tim yang dibentuk oleh Polres Aceh Tenggara, yang mana dalam penggerbekan ini dan pencarian dengan melibatkan 50 orang personil dari Satreskrim, Sat Interkam, Satres Narkoba, kemudian Polsek, dan juga bekerja sama dengan Babinsa yang merupakan petugas di wilayah Kecamatan Bambu Rahmah. Sehingga kerja keras tim ini sehingga membuahkan hasil bahwa tersangka telah diringkus. Nah, di sini juga dapat kami sampaikan, tersangka sebelumnya juga adalah tinggal berdua dengan seorang ayah di sebuah pondok di kawasan Pegunungan Kompas. Di sini juga dapat kami jelaskan bahwa ayah tersangka ini juga sehari sebelumnya sudah berhasil diamankan oleh Polres Aceh Tenggara, namun orang tua tersangka ini terlibat dengan kasus yang lain, namun tersangka telah diamankan di Polres, begitu juga ayah tersangka yang diamankan di Polres dengan keterlibatan kasus lain dan tidak sementara ini terlibat dengan kasus pembunuhan yang membantai 5 orang sekeluarga ini. Artinya informasi sementara ini tersangka masih didalami oleh kepolisian, masih pelaku utama dan tunggal. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Gayo Asnawi Lui melaporkan terkait dengan kasus penangkapan pelaku pembunuhan 5 warga di Aceh Tenggara. Selamat bertugas kembali. Yang dari tersangka tadi, yang bersangkutan memang militan sekali, dia sudah biasa hidup di hutan dari umur 15 tahun sampai umur 22 tahun dia hidup di hutan dan
sudah menaikkan diri ke kebun masyarakat, ke dalam hutan. Karena seperti yang kita ketahui, Aceh Tenggara ini 86% itu kawasan hutan, kawasan konservasi dan hutan lindung. Jadi area penggunaan lain itu hanya 14%. Karena si pelaku tadi, AS itu sudah biasa hidup di hutan, jadi dia sudah terbiasa dengan makan pepaya, makan burung, makan jagung, ubi, dan ketela. Jadi tidak ada masalah hidup di hutan bagi yang bersangkutan. Setelah proses pengejaran dilakukan oleh tim Busel, personal Satreskrim Polres Aceh Tenggara, saat Intelkam, kami di backup juga tim dari Polda dan dibantu oleh Pak Babinsa sana, Pak Andu dan Pak Dandim, dan tentunya dari dukungan masyarakat setempat dari wilayah hukum Polsek Bambul Rahmah, Semadam, dan Bukit Nusa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.